hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak. Doa, mulai. Selesai. Akan mengabsensi dulu ya. Silakan anak-anak lihat di sebelah kiri kanannya, adakah temannya yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah kalau semuanya pada pagi hari ini dapat mengikuti pelajaran Pak ya. Kita sebelum memulai pelajaran hari ini mengenai sel elektrolisis, ada baiknya kita sedikit mengulang materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai sel volta. Ada yang masih ingat anak-anak apa itu sel volta? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Mati ya. Sel volta yaitu sel di mana terjadinya perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik. Ya, betul. Kemudian anak-anak coba kira-kira ada yang tahu tidak contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang masih ingat? Ya. Ya. Aki dan baterai. Aki. Coba lagi. Ya. Baterai, Pak. Baterai. Ya, betul. Jadi sel elektrolisis ini merupakan pelajaran yang sangat banyak manfaatnya dan bagi kehidupan kita ya. Mungkin anak-anak terutama di rumahnya mungkin pernah atau ada memiliki perhiasan atau aksesoris yang terbuat dari kuningan seperti misalnya piring, gelas, atau patung yang penampilannya sangat cantik, mengkilat. Kemudian mungkin yang wanita memiliki gelang, cincin, aksesoris yang terbuat dari perak. Nah, itu semua merupakan penerapan dari prinsip sel elektrolisis ini, yaitu penyepuhan. Nanti kita akan simak, anak-anak bisa simak nanti video penyepuhan. Sel elektrolisis ini kebalikan dari sel volta. Kalau tadi sudah dikatakan oleh temannya, sel volta itu merupakan sel di mana terjadi perubahan reaksi kimia menjadi listrik. Nah, di sel elektrolisis ini di mana terjadi perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia atau energi kimia. Ya. Jadi ini kebalikannya. Kemudian untuk rangkaian sel elektrolisis, jadi rangkaian sel elektrolisis itu terdiri dari sebuah wadah atau gelas kimia, di mana di dalam gelas kimia ini terdapat larutan elektrolit, ya. Kemudian di dalam gelas itu terdapat elektroda, dua elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit ini, ya. Nah, biasanya yang di sebelah kanan ini namanya anoda, yang di sebelah kiri anoda. Kedua elektroda ini dihubungkan dengan kawat ke sumber arus listrik searah, misalnya baterai, ya, arus listrik searah. Nah, perbedaan dengan sel volta, kalau di sel elektrolisis, katoda ini muatannya negatif, kalau katoda muatannya positif. Ya, silakan disimak. Animasi elektroplating. Elektroplating adalah pelapisan suatu logam dengan menggunakan logam lain. Contohnya adalah melapisi sendok dengan menggunakan logam perak. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Yang diperlukan pada pelapisan sendok menggunakan perak tentunya adalah yang pertama seperti ini kira-kira di perak yang ada pada anoda akan ditempelkan ke sendok sebagai katoda animasi. Demikian penjelasan tentang elektroplating. Silakan anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, ya, masing-masing terdiri dari 5 orang. Silakan dibuat kelompoknya ya, susun bangkunya dalam bentuk yang tepat, kasih waktu sekitar 1 menit ya.
disalin di dalam lembar kerjanya ya. Rumusan masalah yang tadi kalian identifikasi. Silakan perwakilan temannya mencatat di dalam lembar kerja ini ya. Silakan dibuka buku paketnya ya. Digunakan HP-nya kalau memang HP-nya bisa browsing internet. Yang jelas usahakan semua masalah yang kalian identifikasi tadi kalian menemukan solusinya. Jangan ada yang tidak berhasil kalian temukan ya. Nanti hasilnya akan kita diskusikan ya. Silakan bekerja ya. Nanti hasilnya akan kita diskusikan ya. Silakan bekerja. Ini disalin tadi masalah yang sudah kalian identifikasi. Ini solusi dari masalah yang identifikasi. Jawabannya di sini ya, kalau pulang sambung aja ke bawah ya. Jawabannya di bagian berikutnya ya. Di sini hasil solusinya. Di sini pertanyaannya ya. Ya dari kamu tadi kan kamu sendiri-sendiri mencari. Sekarang setelah bergabung menjadi kelompok menulis rumusan masalah, coba mencari jawaban minimal jawaban dari pertanyaan yang kamu temukan sendiri tadi. Nah, minimal kalau masing-masing mencari solusi kan bisa buka buku paket atau HP-nya atau pinjam. Nah, minimal kalau masing-masing mencari solusi kan bisa buka buku paket atau HP-nya atau pinjam buku paket kalau yang nyari pakai HP ya. Larutan elektrolit itu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Sini hasil solusinya. Ini pertanyaannya. Ini disalin tadi masalah yang sudah. Fokus gitu. Itu KBD-nya dibuka. KBD. Iya. Masuk gitu aja. Sambil tunggu temannya nulis. Tolong ya fokus gitu. Itu KBD-nya dibuka. KBD. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Apa fungsi larutan elektrolit dalam proses penyepuhan? Adanya larutan elektrolit dalam proses penyepuhan adalah larutan elektrolit yang mengandung ion bebas. Ion ini dapat memberikan atau menerima elektron, sehingga elektron dapat mengalir melalui larutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi tanggapan dari kelompok 1 mengenai pertanyaan di kelompok 2. Apa fungsi larutan elektrolit dalam penyepuhan tadi ya? Ayo, ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan? Ayo, jadi tadi intinya fungsi larutan elektrolit itu apa? Memberikan atau mengalirkan elektron, sehingga elektron dapat mengalir melalui larutan. Jadi fungsinya ya, larutan elektrolit itu mengantarkan ion yang tadi di anoda, kan di anoda itu logamnya melepaskan elektron. Logamnya tadi perak ya. Logam perak yang kehilangan satu elektron akan membentuk ion Ag+ atau kation.
maka yang bereaksi adalah tersebut. Ya, paham ya? Kalau kurang paham nanti silakan juga di kepada saya, masalahnya. Jadi mungkin itu sekitar penjelasan mengenai reaksi yang terjadi di dalam